Shalom, salam sejahtera. Saya Eldo Jolin dari Gereja Al-Hadatuh mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi firman Tuhan pada pagi ini. Tema yang saya pilih pada pagi ini adalah kunci kemenangan Yesus. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di atas segala sesuatu yang Engkau telah berikan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami punya kekuatan untuk bangun dari tempat tidur kami, untuk memulai aktiviti dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami melalui firman Tuhan yang hamba-Mu kongsikan ini, agar dapat meneguhkan iman kami satu persatu, dan Engkau terus menjaga kami terhindar dari segala bahaya dan penyakit yang sedang menular. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami setuju dengan kehendak-Mu. Mengampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya teruskan pembelajaran ini, saya kongsikan pengalaman saya ketika kunci kereta tertinggal di dalam kereta dan pintu terkunci sendiri. Pada waktu itu, saya beli baterai baru dan untuk mengganti baterai kereta karena sudah rusak. Dalam pikiran saya, proses tukar baterai perlu cepat, dan itulah sebabnya sebaik tiba di kedai baterai, saya terus keluar melulu ke counter untuk membeli baterai. Ini karena perlu ambil budak sekolah selepas itu. Selepas urusan baterai selesai, maka baterai yang baru itu pun dipasangkan oleh mekanik pada kereta saya, menggantikan baterai lama. Sebaik saja sambungan kabel wire pada terminal kepala baterai dilakukan, tiba-tiba kunci pintu kereta saya terkunci dengan sendirinya. Kejadian ini sangat menyusahkan hati saya karena tidak dapat masuk ke dalam kereta saya sendiri, sedangkan mau bergegas pula untuk mengambil budak sekolah. Saya coba urik pintu dengan dawai sambil dibantu oleh mekanik di sana, namun gagal. Akhirnya saya putuskan cari kereta sapu Pirate untuk ambil kunci pendua di rumah. Karena anak kunci kereta saya gagal untuk sukses mengurus aktiviti kehidupan saya hari itu. Jelas sekali, tanpa anak kunci kita gagal masuk ke dalam kereta kita sendiri. Kerajaan surga juga mempunyai hal yang sama. Kita perlu mendapat kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana kita dapat kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Karena apa yang ditawarkan di dunia ini sampai saat ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, sangat memukau hidup kita. Saya percaya kita masih ingat 3 perkara ini: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan diguna pakai iblis untuk mencobai Yesus di padang gurun. Baca Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 3 perkara itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, telah ditawarkan oleh iblis kepada Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan dengan tegas Yesus menolak. Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyembah
selain Allah yang mencipta langit dan bumi yang dinyatakan dalam Yesus Kristus adalah penyembah berhala. Iblis punya pola agar manusia tidak menyembah Allah yang benar, tetapi menyembahnya yaitu dengan terpikat kekayaan, kejayaan, kemakmuran sosial, ekonomi, dan material. Sebagai orang Kristen yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh ukurannya adalah bukan apakah saudara kaya atau miskin. Pertanyaan yang penting adalah siapakah yang saudara sembah dan layani saat ini? Tuhan atau Mammon? Masihkah saudara silau dengan gemerlapnya dunia ini dengan segala kemewahan dan kekayaannya? Hati-hati, iblis akan menggoda Anda untuk ingin mendapatkannya dengan segala syarat menjadi penyembah iblis, boleh saja tanpa Anda sadari, dan neraka menjadi tempat kita. Pencobaan yang Yesus alami di padang gurun adalah sebuah pola atau paradigma iblis untuk pencobaan-pencobaan yang kemungkinan besar kita akan alami dalam hidup kita, sekalipun sebagai anak-anak Allah yang dipeliharanya. Iblis menyerang 3 unsur manusia, yaitu tubuh, jiwa, roh, dengan tujuan tersembunyi agar kita tidak menyembah Allah, tetapi menyembah iblis. Mengalami pencobaan bukanlah dosa, tetapi jatuh dalam pencobaan barulah dosa. Kalau Yesus sebagai manusia sejati bisa mengalahkan iblis dengan pola godaannya yang terus-menerus bertingkat, begitu juga kita, murid-muridnya, pasti bisa mengalahkan godaan iblis. Apa kunci kemenangan Yesus melawan godaan iblis di padang gurun? Pertama, yaitu setiap kita harus dipenuhi Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1. Menerima Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk hidup kudus. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh yang sangat ditakuti iblis. Merenungkan firman siang dan malam, menghafalkan dalam hati dan melakukannya setiap hari, seperti Yesus yang 3 kali mengutip firman Tuhan, sebab ada tertulis, sebagai senjata terhadap serangan iblis. Begitu juga kita selalu siap mengatakan, sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, ketika mengalami pencobaan atau godaan dari iblis, ketika ada dalam masalah atau kesulitan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas firman Tuhan yang hidup, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami perlu mendapat kunci kemenangan Yesus melawan iblis di padang gurun. Kami perlu untuk tetap terus dipimpin Roh Kudus dan tetap terus untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Seperti mana Yesus menggunakan firman Tuhan mengusir iblis, demikianlah pula kami dapat melakukan hal yang sama, sehingga kunci kerajaan surga itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.